Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah korupsi yang terjadi di Bea Cukai kemarin. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, gerbang masuk negara ternyata punya jalur tikus Tuh, berbayar mahal. KPK membongkar praktik suap sistemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari pengungkapan ini ditemukan adanya jatah bulanan bagi oknum Ditjen Bea Cukai sebesar 7 miliar rupiah. 7 miliar ya per bulan buat jatah. Lagi dan lagi, sejumlah pejabat di Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. OTT kali ini KPK menyasar kantor Ditjen Bea Cukai Jakarta dan Lampung. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai dalam operasi senyap ini yang berkaitan dengan kegiatan importasi barang oleh pihak swasta. KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 3 tersangka merupakan oknum pejabat Ditjen Bea dan Cukai dan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode Penyidiknya kena 2024-2026. tuh ya. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus baru pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyewa unit apartemen sebagai safe house untuk menyimpan uang suap dan emas senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam foto-foto yang diterima Metro TV, penyidik KPK menemukan uang mulai dari dolar sampai rupiah. Ada juga sejumlah emas batangan yang ditemukan dalam safe house itu. Kini, semua barang yang ditemukan sudah disita untuk kebutuhan pembuktian. Buktinya Selanjutnya, tuh KPK ya juga ada. mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PTBR, serta lokasi lainnya. Karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menganggap rentetan OTT yang digelar KPK menjadi titik masuk untuk memperbaiki institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya pun memastikan akan terus mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi. Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai saya break, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Memang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Praktek mufakat jahat yang diungkap KPK ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan masuknya barang impor tanpa ada pemeriksaan fisik. Penegakan hukum bahaya ini diharapkan banget. menjadi langkah awal reformasi menyeluruh di sektor kepabeanan guna memastikan penerimaan negara terlindungi dan perdagangan internasional berjalan adil serta transparan. Jadi benar-benar bahaya kalau misalnya nggak dicek ada barang berbahaya yang masuk ke Indonesia, itu barangnya bisa merugikan, ya bakal rugi yang orang yang mengkonsumsinya. Bayangin kalau misalnya narkoba ataupun barang-barang yang terlarang itu bisa ikut masuk karena nggak dicek sama bea cukainya, itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Gitu, mungkin ada ditemukan barang-barang terlarang yang berasal dari luar negeri tanpa ada pengecekan yang menyeluruh pada barang impor tadi. Ya, jadi itu bahaya sekali ya kalau misalnya dibiarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan hasil temuan dalam operasi tangkap tangan di Ditjen Bea dan Cukai. Perkara ini berkaitan dengan pemberian jatah bulanan dari PT Blu-ray untuk pejabat di Bea dan Cukai. Disuap tuh ya. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kasus ini dimulai saat PT Blu-ray ingin mendapatkan jalur hijau untuk pengiriman barang ke Indonesia. Padahal produk PT Blu-ray harusnya masuk dalam jalur merah. Asep mengatakan jalur merah tetap berlaku untuk barang milik PT Blu-ray, tapi parameternya diatur menjadi angka 70%. Data yang sudah diatur itu selanjutnya dikirim oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Setelahnya mesin pendeteksi barang masuk diatur untuk memuluskan barang PT Blu-ray. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan. Sebagai jatah Udah ada bagi perjanjiannya para tuh DJBC. ya. Bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Iya, udah berapa lama tuh, yang jadi pertanyaan, udah berapa lama mereka melakukan hal tersebut? Karena kan setoran tadi berapa, sekitar 7 miliaran. Kalau total lebih dari berapa 40-an, mungkin 40 miliaran, berarti kan udah lama ininya bermainnya gitu ya. Bayarnya itu udah lama sekali. Sehingga bertumpuk tuh uangnya sampai di sediakan safe house atau rumah yang tempat menyimpanannya gitu. Karena kalau di rumahnya kan mungkin bakal jadi curiga atau mungkin bisa ketahuan. Makanya dioper ke safe house tadi atau rumah yang dijadikan penyimpanan barang-barang terlarang ataupun barang-barang suap itu.
ya kayak emas, terus uang sama valuta asing juga ada di sana sebagai buktinya gitu kan. Dikonfirmasi wartawan soal dugaan aliran uang kepada atasan, Rizal mengaku tidak ada aliran kepada atasannya. Meski dihujani sejumlah pertanyaan awak media, para tersangka memilih untuk bungkam seraya menerobos kepungan wartawan dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Komentar yang Pak Purbayaran apa? Pak, dan kuping kawin giginya, Pak. Malu karena ketahuan. Adapun pengamat perpajakan Roni Bako mengatakan bahwa Rizal tidak mungkin bermain sendiri tanpa melibatkan atasan. Dengan Pak Johan ya. Pak, sering atur-atur jual beli kita cukai. Kalau bicara korupsi itu sekarang kan nggak mungkin sendiri, dia harus bermain levelnya bersama-sama atasan atau bawahan, jadi nggak mungkin. Apalagi tadi kan itu bukan uang miliaran emas sekian 3 kilogram, artinya nggak mungkin yang bersangkutan itu sendiri gitu. Itu pas ada kerjasama dan pasti juga kalau diperiksa ya rekan sejawat dan atasan langsung. Artinya apa ya? Itu semuanya kena. Itu nggak berjalan gitu. Itu yang harus yang kita lihat, bukan pada korbannya. Ini berulang terus masalahnya. Berarti pengawasan itu ya nggak berjalan ataupun jalan tempat menurut saya. Ya, jadi nggak mungkin tuh bermain sendiri. Kalau misalnya atasannya kena, pasti bawahnya tahu kalau misalnya ini adalah sesuatu yang salah. Tapi bukannya mengingatkan ataupun mencegah hal itu untuk terjadi gitu ya, kayak melaporkan tuh misalnya untuk mencegah hal ini tidak terulang. Tapi malah ikutan juga. Nah ini yang harus diusut biar semua orang yang terlibat dalam masalah suap menyuap ini itu ketangkep semua gitu. Kalau misalnya harus diganti gitu ya, diganti sama orang lain yang lebih kompeten, maka itu akan lebih bagus karena kan akan ada peningkatan kinerja. Tuh bayang kalau misalnya orang-orang yang rusak itu yang bekerja di sana, ya nanti yang bakal rusak keseluruhan dari cukai tersebut gitu. Padahal cukai itu penting ya sebagai sumber devisa iya, dan mengamankan barang-barang yang terlarang juga iya. Itu bayang kalau ada barang-barang terlarang tapi dibolehkan masuk, ya bakal berbahaya untuk orang-orang yang mengkonsumsinya, dan yang akan mengkonsumsinya adalah warga Indonesia sendiri gitu kan. Yang diterima oknum Bea Cukai dari kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. 7 miliar rupiah setiap bulan diterima dari PT Blue Ray Cargo demi memuluskan barang palsu atau KW tanpa pengawasan. Kami akan membahasnya bersama dengan Boyamin Saiman, Koordinator Maki, dan Priyanto Budi, pengamat perpajakan. Selamat malam Mas Boyamin dan juga Mas Priyanto. Selamat malam, Mbak. Dan seluruh pemirsa Metro TV. Ya, selamat malam, selamat bergabung. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, dengan pola setoran rutin bulanan, apakah unsur organized corruption itu sudah terpenuhi untuk pengembangan perkara ke aktor lainnya? Wajib hukumnya malah, Vera, karena saya kan juga pernah Terorganisasi pembukaan di Bea Cukai Bandara oleh oknumnya, gitu ya. Dan sudah bisa diproses sampai putusan inkrah terhadap jasa kurir yang benar. Jadi justru yang benar itu juga malah dipersulit sehingga bahkan diperas. Di Surabaya misalnya penyelundupannya itu dokumennya onderdil sepeda angin, tapi isinya adalah wine dan minuman keras yang mahal. Kan bahaya Berapa kali saya alat pertanian tapi isinya ternyata baja beton yang bagus. Terus kemudian dokumennya mesin untuk rokok kretek itu harganya 150 juta, tapi ternyata isinya adalah mobil Mercy yang konon pernah dibuat syuting James Bond, harganya 2 miliar. Nah, banyak hal nanti saya kemukakan di sini. Jadi dimanipulasi datanya tuh ya. Jadi barang yang tertera di kertas itu tidak sesuai dengan barang aslinya atau barang di lapangannya. Ini kan akan sangat berbahaya sekali. Misalnya barangnya harusnya dikena pajak berapa, tiba-tiba karena ini di kertas harganya segini, ternyata barang yang dikirim itu barang yang sangat mahal gitu. Berarti kan pajaknya ada yang lolos tuh. Ya jadi ada kebocoran devisa negara juga. Gara-gara si dirjen ini ya pajaknya itu menerima suap juga gitu. Jadi cukainya itu menerima suap sehingga memperbolehkan hal ini itu terjadi gitu ya. Bayangin tuh ya kayak gini sangat menyedihkan sekali gitu ya. Ini cuman apa istilahnya Blue Ray dituduh hanya menampakkan jalur hijau jalur merah. Ya saya terus terang aja ini berarti pinggiran ini belum tengahnya. Apalagi kan? belum ujungnya yang belum besar. semuanya. Jadi, harusnya KPK memang harus mengembangkan dalam konsep yang lebih besar dan lebih atas lagi. Jadi memang sudah terorganisir. Dulu misalnya polisi menangkap di gudang, menggerebek di gudang, menggeledah handphone zaman BlackBerry gitu. Diserahkan ke Bea Cukai malah cuma di administrasi aja, di denda administrasi suruh memasukkan istilahnya pemberitahuan barang PP itu untuk impornya. Dan seperti tadi saya katakan, yang mobil Mercy itu harganya 2 miliaran itu saya dapat dari mana? Karena kemudian dianggap barang temuan dan dilelang gitu. Padahal jelas yang importasi siapa, pemiliknya siapa, pakai pesan apa, mestinya kan di blacklist habis itu tidak boleh importasi. Tapi ya tetap masih boleh. Gitu. Jadi, terus tadi Samsung tadi juga begitu. Terus kemudian yang di Jawa Timur juga begitu. Jadi kalau kamu tanyakan terorganisir itu sudah sangat terorganisir, maka harus dikembangkan gitu. Masih. Baik, saya ke Mas Priyanto. Bagaimana kemudian praktik manipulasi jalur impor ini, jalur hijau, jalur merah harusnya begitu ya, kemudian dialihkan menjadi jalur hijau, ini berpotensi merugikan penerimaan negara secara sistemik sebetulnya? Ya, betul Mbak. Jadi memang praktek kayak gini pasti kong kali kong ya. Saya sering menyebut kong kali kong. Kalau misalkan dari importirnya tidak ingin itu otomatis akan jalan. Cuman pertimbangan importir adalah kalau nanti kena notul pasti akan tinggi dan butuh proses untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini misalkan kalau ada notul, ada pemeriksaan, kemudian ada keberatan, ada banding, itu butuh waktu panjang. Nah, saya melihat dari dua sisi. Sisi
importir juga dia akan melihat pragmatis, sisi oknum petugas bea cukai juga akan melihat ada peluang. Nah, dari sisi bea cukai saya melihatnya begini. Ini kan cerita yang memang sudah lama ada di bea cukai, termasuk bikin pajak dalam hal ini bea cukai. Nah, memang rentan di situ, apalagi kalau sudah komunikasi offline. Nah, mau sama mau, akhirnya terjadi seperti itu. Nah, dari sisi importir, mereka juga punya keinginan agar cepat prosesnya, karena memang high cost ekonomi. Nah, dari sini muncullah kesepakatan di angka berapa. Buktinya ini kan levelnya sudah level eselon 2 loh, direktur. Tuh, Artinya direktur dia juga akan punya, ya. perlu dilihat dia punya track record yang dulu nggak sebelum ada undang-undang tipikor, sebelum ada KPK. Kasus Tuh ya, jadi benar-benar udah di tinggi sekali gitu ya jabatan yang kena gitu. Bayangin. Jadi si pengusaha tuh dia berani mengorbankan 7 miliar per bulan untuk apa ya, membebaskan dia dari jeratan hukum. Ya jadi mereka tuh berarti udah mikir tuh, ngitung-ngitung kan, pengusaha juga dia nggak mau rugi gitu. Berarti dengan bayar 7 miliar dia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari 7 miliar. Ya misalnya dia impor barang-barang mewah gitu. Kalau misalnya dengan pajak yang formal, pajak yang legal, itu mereka bisa mendapatkan pajak yang besar gitu ya. Jadi mereka mungkin rugi gitu kalau misalnya dihitung-hitung, ternyata dengan cara ilegal, dengan cara menyuap tadi, itu dihitung lebih menguntungkan daripada menggunakan jalan yang legal. Sehingga tadi ya, dengan bayar 7 miliar per bulan mereka bisa mengirimkan barang-barang terlarang tadi gitu, yang mungkin bukan terlarang juga tapi lebih ke arah penipuan gitu tuh, kayak yang harusnya tuh bayar pajak segini tapi gara-gara yang ditulisnya itu beda, akhirnya mereka tuh bebas dari pengenaan pajak gitu ya, misalnya seperti itu, dan dihitung mereka untung karena mereka terus melakukannya. Ya kalau misalnya merugikan buat apa gitu ya, nyuap 7 miliar per bulannya gitu ya. Itu kita harus mikir dari cara pengusahanya itu, pengusahanya itu berencana seperti itu, dan si bagian bea cukainya itu sampai bisa menerima juga gitu. Jadi perspektifnya harus kita perluas gitu, kenapa hal ini tuh bisa terjadi. ini pelaku-pelaku yang memang dulu mengalami masa belum ada KPK, belum ada undang-undang tipikor. Ini kan Mbak. Ya, apakah sebenarnya pengondisian jalur hijau ini dapat dikategorikan gitu sebagai kebocoran pajak, meski ini kan terjadi di ranah kepabeanan bukan pajak langsung? Ya, kalau kebocoran memang kita belum tahu. Artinya begini, ini kan harusnya ada di jalur merah. Nah, jalur merah diperiksa secara fisik, secara dokumen. Nah, kemudian ini juga diperiksa sebetulnya. Cuman kan kemudian karena ada thresholdnya 70% otomatis lewat. Ternyata barangnya barang KW misalkan. Nah, kalau kebocoran kita harus hitung kembali berapa seharusnya. Tapi memang ini sering terjadi. Kalaupun kebocoran, ya bisa dikatakan seperti itu. Tinggal hitung kembali seharusnya berapa. Kalau sudah tahu kayak gitu, oke, bisa dihitung. Memang lihat kebocoran agak sulit ya. Yang jadi persoalan di dalam KPK kan ada pemberian. Ada pemberian sesuatu yang melanggar norma hukum di Undang-Undang Tipikor. Demikian, Mbak. Itu ya. Bayangin kalau misalnya ada pengecekan, berarti kan ada orang-orang dari cukainya itu juga terlibat gitu. Nggak cuma bosnya gitu. Berarti bosnya kan memerintahkan bawahannya supaya meloloskan barang-barang tadi. Berarti bawahannya juga kita bisa nyatakan tuh kayak terlibat juga dengan masalah seperti ini. Ada dari bawahannya itu setuju gitu. Oh, ini barang nggak usah dicek atau diloloskan saja, atau mungkin dicek di kertasnya kok beda sama barangnya tapi masih tetap diloloskan. Berarti kan ada kayak keikutsertaan dari para bawahannya yang mengecek barang tersebut gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh bosnya saja yang terlibat, pasti banyak orang nih yang bermain juga dalam masalah seperti ini. Tapi Maki melihat potensi adanya pemain lain selain PT Blu-ray ini hanya satu dari kesekian karena ada safe house dan sebagainya. Ada. Dan saya katakan tadi, misalnya yang di jalur tikus di Sumatera, itu kapal-kapal kayu yang dari Malaysia misalnya, itu juga penyelundupan. Itu memang bisa aja, penyelundupan memang ya. tidak tahu, tapi bisa aja sebenarnya tahu tapi tidak ditindak, dibiarkan. Tapi belakangan sudah ditindak lah kalau itu. Tapi di pelabuhan besar ini, dugaan manipulasi itu selalu ada gitu. Bukan kalau jalur hijau, jalur merah itu kan memang sesuatu yang kalau jalur hijau itu tidak diperiksa, jalur merah diperiksa lah. Orang bisa aja sebenarnya yang dilewatkan tadi barang benar, dokumennya benar, tapi ya paling tidak minimal tadi supaya dapat jalur hijau maka dia memberikan sesuatu atau suap atau gratifikasi. Itu menurut saya level paling rendah kalau itu. Dugaan karena jalur hijau itu syaratnya sangat ketat, track record dan sebagainya begitu. Dan untuk itu kalau sudah pernah menyelundup atau pernah pengen nyelundup itu nggak mungkin dia akan berani mengurus jalur hijau dengan benar. Belum nanti kawasan berikat, belum nanti pusat logistik berikat, masih banyak. Belum kalau bicara cukai, saya pernah dapat temuan perusahaan rokok besar itu juga diduga dengan manipulasi. Harusnya cukai rokoknya misalnya itu 1 miliar, tapi ternyata membayar cukai ke bea cukainya gitu, membeli pitanya itu hanya 60%. Dapatnya dari mana saya? Ya dari produksinya gitu. Jadi kalau bicara kebocoran bukan jebol kadang-kadang gitu. Jadi kayak pengusaha juga ngitung-ngitung tuh kok. Mereka tuh berani bayar suap, berarti mereka bisa menghitung dengan suap ini dia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar daripada jalan yang normal atau jalan yang legal ya. Berarti itu kita
berpikir sebagai pengusahanya gitu. Kenapa mereka bisa atau berani membayar 7 miliar per bulannya. Dan ini baru satu kasus nih, belum pengusaha-pengusaha yang lain gitu, yang mungkin membayar untuk memuluskan barang-barangnya supaya bisa cepat gitu ya diprosesnya gitu, cepat diloloskannya ya. Itu juga harus diusut siapa aja nih yang terlibat dari pihak cukainya dan dari pengusahanya juga gitu ya, karena nggak cuma satu nih, pasti ada banyak juga yang terlibat. Kalau ini mau diberesi semua, ya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Purbaya, rumahkan semua, ganti orang lain, ganti AI, ganti IT gitu. Kalau sekedar nyari bocoran ini bisa aja semua pelabuhan besar tongkrongnya aja gitu. Dulu pernah ada wamen itu mau mengecek jibat lambat-lambat, malamnya terus dijebol pintu kontainernya, diganti barang yang benar, besoknya ketika datang kontainer seakan-akan utuh. Padahal itu dijebol pakai las, terus kemudian dicat lagi, cat agak lama gitu. Jadi permainan di pelabuhan itu sudah begitu masifnya, dan tidak mungkin hanya satu Blu-ray, ada yang lain-lain, dan itu tugasnya KPK untuk mengembangkan, membantu Pak Menteri, membantu negara untuk mendapatkan pendapatan negara secara maksimal. Pak Misbakun itu kan selalu mengatakan tax rasio kita ini kan 8% maksimal bisa 10%, itu aja sudah sulit. Padahal kalau ini mereka benar semua, tax rasio nanti Pak Prianto bisa menjelaskan. Rata-rata pajak itu kalau bisa 12%, itu bahkan 1% aja di atas 10 itu bisa 1.000 triliun. Nah kalau 3% aja 3.000 triliun, sementara APBN kita hanya 3.100 triliun. Bahkan dari sektor pendapatan pajak, cukai, dan bea masuk, bea keluar ini bisa diintensifkan tambah royalti lah, kira-kira bisa dapat 4.000 triliun. Kita bukan hanya tidak perlu tidak bisa aja sekedar bayar hutang, tapi tidak perlu hutang lagi begitu. Masih. Ya, ini tentu jadi momentum bersih-bersih di tubuh cukai gitu ya. Saya ke Mas Prianto, apa kemudian rekomendasi kebijakan konkret agar reformasi perpajakan itu tidak lumpuh oleh korupsi di pintu masuk barang? Gitu ya. Ya, kata kuncinya saya menggunakan sering istilah the man behind the gun, orangnya. Ini buktinya sebetulnya Menteri Keuangan punya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pemerintah punya BPKP, kemudian pemerintah secara eksternal punya BPK. Tapi tetap bocor juga, bahkan yang melakukan tindakan korupsi ini juga orang yang memang melakukan penyidikan intelijen. Tapi mereka karena tahu dan kemudian karena perilaku koruptif yang breeding, akhirnya mencari cara. Jadi saya sih melihatnya ke orangnya. Tapi jadi orang yang ngeceknya ya, orang yang mengawasinya itu ikutan juga di sana, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya kita dalam tubuh manusia gitu ya, sistem imunnya gitu yang mengatasi penyakit itu juga ikutan sakit, sehingga membiarkan penyakit-penyakit tadi itu terus berkembang. Nah, harusnya sistem imun itu memberantas penyakit, tapi malah ikut jadi penyakitnya. Ya itu yang jadi masalah gitu kan, yang membasminya malah ikutan, yang menyidiknya, yang mengawasinya. Ketika yang udah mengawasinya udah kena gitu ya, mereka akan semakin leluasa untuk melakukan korupsi. Bayangin yang ngawasin misalnya kamera CCTV-nya itu udah rusak gitu ya, itu nggak bakal kerekam semuanya kan gitu. Jadi bukti-buktinya atau segala kejahatan yang di sana itu akan diperbolehkan atau dipersilahkan, dan inilah yang membuat korupsi itu makin terjadi normalisasi gitu. Kalau dia jadi normalisasi, orang akan jadi normal. Wah, ini mah korupsinya udah begini, udah jalannya, udah budayanya gitu. Itu akan sangat berbahaya. Padahal itu budaya yang salah, dan itu adalah kejahatan gitu yang harusnya dibasmi ya, yang benar-benar dihilangkan lah dari sistem tersebut gitu. Dari sekian banyak pegawai bea cukai itu masih banyak kok yang bagus gitu ya. Dan misalkan hari ini ada pelantikan di Dijen Pajak, itu juga mudah-mudahan orang bagus. Tapi sekali lagi, ini masalah utama ada di integritas. Kalaupun tadi misalnya Pak Boyamin mau diganti semua, ini kan tidak mudah. Tapi ya memang harus orang yang betul-betul punya integritas, sehingga mereka tidak mau diajak untuk berkorupsi. Sehingga memang biasanya saya melihat dari aspek spiritualitas ya, aspek keagamaan, karena membangun integritas. Gaji udah naik loh Mbak, gaji tukinya udah lumayan ya. Nah, dan kita tahu juga kalau misalnya ngerekrut pegawai yang baru gitu ya, pegawai yang baru ini kan nggak mungkin tiba-tiba jadi bos gitu, paling jadi bawahan dulu. Nah, kalau misalnya bosnya itu udah rusak, nanti dia akan mempengaruhi bawahannya itu untuk rusak juga gitu kan. Itu yang menjadi masalah. Mungkin yang lulusan-lulusan ini, orang yang baru direkrut ini tuh orang-orang yang bagus, orang-orang yang kompeten, tapi gara-gara dipengaruhi oleh sistem yang buruk, ya mereka jadi ikutan di sana gitu ya. Bayangin bosnya udah rusak nih, akan mempengaruhi bawahannya. Kalau bawahannya nggak mau ikut, dipecat, dikeluarkan atau disingkirkan, sehingga operasi korupsi atau operasi kriminal tadi itu tetap berjalan. Dan yang mau ikutan berarti dia harus mengorbankan fondasi dirinya ya. Jadi kayak integritasnya, kejujurannya, mereka harus mengorbankan itu untuk mempertahankan pekerjaannya. Jadi dilema juga nih orang-orang baik yang ingin berbakti atau ingin mengabdi kepada negara. Ya itu juga tantangan juga tuh ya, harus didukung sama negara. Kalau misalnya nggak didukung ya, mereka akan tersingkirkan sama orang-orang yang jahat yang telah bermain di dalam sistemnya. Udah lumayan. Cuman kan kalau sudah lumayan, kemudian biaya hidup dulu ketika belum ada
korupsi, belum ada undang-undang korupsi, sudah biasa dia hidup mewah, akhirnya harus mencari sokongan dana tambahan agar dia hidupnya bisa tetap stay. Itu masalahnya. Jadi kalau orang sistem sebaik apapun, pengawasan sebaik apapun, kalau orangnya bobrok, buktinya ini kong kali kong internalnya sudah 3. Nah, tidak mustahil, betul, saya setuju, tidak mustahil ada di tempat lain juga, under invoicing, kerjasama, apalagi misalnya di KPBC, ini kan ada KPUBC, ada kantor pelayanan utama, ada pelayanan biaya cukai, ini juga bisa jadi ada. Nah, semua kembali ke orang gitu, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Mas Priyanto dan Ya, itu ya, mungkin juga yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang korupsi yang terjadi di bea cukai. Ternyata barang-barang tadi ya yang harusnya itu dilarang atau melalui proses yang panjang, tapi gara-gara suap menyuap gitu ya, atau mungkin gara-gara pemerasan, itu barang-barang tadi akhirnya diloloskan begitu saja tanpa ada pengecekan yang begitu ketat. Jadi kadang-kadang barang yang dikirimkan, barang yang diimpor itu tidak sesuai dengan apa yang tertera di kertas. Jadi ini yang apa disebut dengan kebocoran-kebocoran kecil gitu ya dari devisa negara. Yang harusnya pajaknya tinggi, tapi karena barangnya itu yang di kertasnya itu kan barang murah, jadi pajaknya itu kecil gitu ya. Itu yang menjadi kebocoran negara juga. Yang dirugikan siapa? Ya Indonesianya gitu ya. Jadi warga negara yang harusnya punya apa ya, devisa yang banyak gitu ya, bisa lebih sejahtera, tapi gara-gara korupsi seperti ini ya pajaknya pajaknya itu jadi menurun, dan devisanya juga akan apa ya, berkurang, sehingga yang bisa dikembalikan kepada rakyat juga berkurang. Nah, itu juga jadi apa ya, rentetan gitu tuh. Kenapa kita tuh negara yang kaya, tapi terkadang dimiskinkan oleh orang-orangnya sendiri gitu, para pejabatnya sendiri. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insyaallah.